Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Momen penyesalan dan kekecewaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terekam kamera pasca Timnas Indonesia dikalahkan Jepang 4-0. Kita simak pernyataan Erick Thohir berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat terpukul menyaksikan Timnas Indonesia kebobolan 4 gol tanpa balas dari Jepang. Berulang kali ia melamun dan menghela nafas. Tak berapa lama Erick Thohir menemui para pemain Timnas dan mengungkapkan kekecewaannya. Namun Erick Thohir menegaskan ini adalah tanggung jawabnya. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches. 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If we want to stay as a team. Tetap semangat Garuda, masih ada harapan. Sementara itu, pemirsa, Timnas Arab Saudi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat malam. Arab Saudi akan menghadapi Timnas Indonesia pada 19 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Para pemain Arab Saudi menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Diketahui Arab Saudi baru menyelesaikan pertandingan lanjutan grup C melawan Australia. Arab Saudi dan Australia bermain tanpa gol. Selanjutnya Arab Saudi akan melawan Timnas Garuda pada 19 November mendatang. Ya, lalu seperti apa peluang Indonesia saat menghadapi Arab Saudi pada Selasa mendatang? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat sore, Bung Ovan, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Baik. Apa kabar? Baik juga, Bung Ovan. Ovan, kemarin Indonesia sebenarnya punya peluang di babak pertama. Kenapa kemudian peluang Rafael Struijk dan kawan-kawan tak berbuah gol? Apakah lini serang kita memang masih kurang? Iya, memang menjadi PR yang sangat besar bagi Sinteyong dan juga bagi PSSI karena sampai pada laga tadi malam, rupanya timnas kita belum juga berhasil menemukan pemain naturalisasi yang berposisi di lini depan yang kualitasnya tentu kita harapkan jauh lebih mumpuni, jauh lebih tajam. Nah, problem ini akhirnya terlihat dalam laga menghadapi Jepang tadi malam. Sebetulnya jauh sebelumnya sejak di Piala Asia, problem itu terlihat. Apalagi di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia grup Asia ini, masalah tumpulnya lini depan kita dalam penyelesaian akhir menjadi semakin terlihat ya. Kalau kita mengamati dari 4 atau 5 laga yang kita lakukan di terakhir ini, lini depan kita masih lumayan mandul ya. Hanya bisa membukukan 4 gol sejauh ini. Kemudian puncaknya adalah tadi malam, bagaimana di menit-menit awal sebetulnya ini dia peluang yang ada itu, Ragnar Oratmangun ya, begitu terbuka tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Namun kalau kita melihat sepertinya kepercayaan diri tidak terlalu penuh oleh Oratmangun saat berhadapi penjaga gawang sekaliber penjaga gawang Jepang ini. Seandainya ini menghadapi tim negara sekelas Cina atau bahkan di bawah misalnya Vietnam atau Thailand, mungkin kepercayaan dari seorang Ragnar mungkin muncul untuk bisa mengeksekusi peluang itu. Tapi ini yang dihadapi oleh
orang panggung tadi malam adalah penjaga gawang Jepang yang memang tampil sangat percaya diri. Sehingga ini masalah mental ya, masalah ketajaman. Nah yang kedua, kalau kita melihat penampilan kita tadi malam, jujur saya sepanjang keberadaan Sinteyong terutama dalam 1 tahun belakangan ini, sejak di Piala Asia Qatar beberapa bulan yang lalu, akhir tahun lalu dan di awal tahun di Januari, saya masih terus mengkritisi tentang strategi yang diterapkan oleh Sinteyong. Dan puncaknya hari ini, saya harus mengatakan bahwa satu-satunya yang konsisten dari seorang Sinteyong adalah inkonsistensi dalam menurunkan barisan pasukannya. Baik. Bagaimana tidak, dari satu laga ke laga yang lain, perubahan itu kerap terjadi. Saya belum menemukan Sinteyong menetapkan sebuah starting 11 atau the winning team hingga tadi malam. Bung Ovan, jadi dengan kalah 4 gol tanpa balas ini apakah juga akan berpengaruh ke mental para pemain dan bagaimana nanti peluangnya saat melawan Arab Saudi Selasa besok? Ya, tentu sangat berpengaruh. Di awal memasuki putaran ketiga ini, sebetulnya Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, telah menargetkan agar timnas ini mendapatkan atau mampu mendapat 15 poin di grup C ini. Untuk bisa memastikan bahwa di ujung nanti posisi Indonesia akan aman jika tidak di posisi ketiga grup, paling tidak di posisi keempat, sehingga kita masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat. Ya, artinya masih ada peluang untuk menuju Piala Dunia 2026. Nah, pertanyaannya sekarang adalah PSSI dalam hal ini Ketua Umum kan tim sepak bola atau 11 pemain yang berada di lapangan ini ibaratnya puzzle yang lagi disusun oleh pelatih. Ya, sebuah puzzle yang potongan demi potongan berusaha untuk dipenuhi oleh federasi dan juga oleh pelatih. Nah, oleh federasi, puzzle atau potongan demi potongan puzzle ini sudah berusaha untuk dipenuhi oleh Ketua Umum sesuai dengan kebutuhan tim misalnya. Kemudian semakin ke sini, sebaliknya kita melihat performa dari timnas ini kok seperti semakin menjauh dari target itu. Semakin menjauh dari kemungkinan kita berada pada posisi ketiga atau keempat di grup C ini untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Baik, lalu Bung Ovan, apa yang semestinya harus disiapkan oleh Sinteyong untuk membuat performa timnas Indonesia semakin membaik saat melawan Arab Saudi nanti? Ya, mungkin sudah saatnya Sinteyong untuk berhenti bereksperimen, mencoba ada waktu 3 hari ini untuk bisa menemukan 11 pemain terbaik, 11 pemain yang paling siap, 11 pemain yang memiliki jam terbang yang lebih dari cukup, 11 pemain yang sudah tercipta chemistry di antara mereka untuk diturunkan sebagai starting 11, sebagai pemain yang akan tampil sejak menit awal menghadapi Arab Saudi nanti. Nah, ke-11 pemain ini selain berkaitan dengan kebutuhan internal kita, juga tentu strategi yang diterapkan adalah yang disesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Dalam hal ini Arab Saudi. Yeah. Arab Saudi, jika kita melihat penampilan mereka saat menghadapi Australia, di laga terakhir kemarin mereka itu, penampilan mereka jauh berubah, jauh berbeda dari Arab Saudi yang kita hadapi di laga pertama saat kita menahan mereka imbang 1-1 pada saat itu. Mereka tampil lebih agresif, lebih cepat, kemudian ada pemerataan kekuatan di semua lini, tidak ada cacatnya. Kemudian kombinasi mereka dalam memainkan bola pendek, kemudian sesekali memberikan umpan lob jauh ke depan, itu sangat merepotkan Australia. Kemudian yang kedua, Arab Saudi juga piawai dalam memanfaatkan bola-bola mati. Dan striker mereka sangat berbahaya. Nah, hal-hal ini yang harus dibaca, harus diantisipasi oleh Sinteyong. Dan sekali lagi, hentikan untuk bereksperimen. Jika kemarin Kevin Dick langsung diturunkan, pemain debut seperti ini langsung diturunkan sejak menit awal, tentu resikonya luar biasa. Kemudian Yaakob Sayuri yang sudah lama tidak bersama tim, itu bahkan langsung diturunkan sejak menit awal juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tim yang sudah berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi sebelumnya? Kenapa tidak tim itu yang dipertahankan, terutama di lini belakang misalnya? Jangan lagi pisahkan antara Itses dan juga Rizky Ridho. Ya, jadi sekali lagi kita berharap ada konsistensi dari Sinteyong untuk memilah 11 pemain terbaik yang paling siap dan yang sudah ada chemistry di antara mereka untuk menghadapi Arab Saudi sejak menit pertama nanti.
Baik, Bung Ovan, setelah Arab Saudi imbang melawan Australia dan melawan Indonesia, artinya kan Arab Saudi ini tim yang cukup kuat. Lalu masih adakah peluang kita untuk bisa mencuri poin dari Arab Saudi nanti? Iya, tadi saya sempat sebut di awal bahwa Ketua Umum jauh sebelumnya menargetkan 15 poin untuk tim ini di grup C ini. Lupakan 15 poin itu. 15 poin itu bahkan sepertinya sebuah mimpi untuk kita bisa dapatkan ya. Kemudian yang kedua, target selanjutnya adalah 12 poin. Nah, pasca kekalahan dari Cina di kandang mereka, kemudian gagalnya kita meraih poin penuh di Bahrain, kemudian tadi malam kita kalah lagi, maka sepertinya poin 12 itu sudah mulai agak kurang realistis. Kalaupun kita ingin meraih 12 poin itu, sekarang kan kita baru punya 3 poin ya. Artinya kita butuh 3 kemenangan lagi. Nah, dari 3 kemenangan yang kita harapkan itu, 5 laga tersisa, 2 diantaranya menghadapi Cina dan Bahrain yang disebut-sebut sebagai tim yang mungkin bisa kita taklukkan di GBK, berarti kita hanya akan punya poin 6, total 9. 3 lawan lainnya, yakni Arab Saudi tanggal 19 nanti, kemudian Jepang laga away dan Australia, kita lupakanlah untuk bisa mendapatkan poin menghadapi Jepang dan Australia di kandang mereka. Artinya, target yang mungkin bisa menjadi kejutan bagi kita adalah berusaha untuk mengalahkan Arab Saudi di GBK. Itu pun tentu tidak mudah jika kita melihat bagaimana performa Arab Saudi belakangan ini. Oleh karena itu, jalan terakhir dan jalan satu-satunya untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa mendapatkan 12 poin itu adalah harus mengalahkan Arab Saudi tanggal 19 nanti. Baik, terima kasih Bung Ovan hanya dengan 12 poin, hanya dengan 12 poin kita masih punya kemungkinan untuk finish di posisi keempat atau ketiga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Ovan Lamara, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga performa timnas Indonesia semakin gemilang dan bisa mencuri poin saat melawan Arab Saudi Selasa mendatang. Terima kasih. Amin. Pemirsa, pengorbanan dan kerja keras supporter Indonesia untuk skuad Garuda memang luar biasa. Salah satunya saat para supporter berupaya membentangkan gambar raksasa yang menutupi salah satu tribun Stadion GBK untuk menyemangati para pemain timnas. Kecintaan supporter sepak bola Indonesia sudah tak diragukan lagi. Lihatlah saat laga Indonesia melawan Jepang kemarin. Supporter Indonesia La Grande Indonesia berusaha keras membuat gambar raksasa Godzilla melawan Gundala Putra Petir. Gambar raksasa ini menutupi salah satu tribun di Stadion GBK dan perlu kerja keras untuk menyiapkannya. Sejumlah supporter harus bahu-membahu menarik tali panjang yang mengangkat gambar raksasa tersebut. Di tengah guyuran hujan, perlahan-lahan gambar raksasa mulai terbentang. Gambar raksasa Godzilla yang mewakili Jepang melawan Gundala Putra Petir mewakili superhero Indonesia dipadukan dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" akhirnya berhasil dipasang. Koreografi ini mewakili perasaan supporter yang tak pernah menyerah mendukung perjuangan timnas Indonesia melawan tim kuat manapun.